Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori hegemoni Gramsci dalam kajian sosiologi sastra. Kepada seluruh teman-teman, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, pada mata kuliah sosiologi sastra, seperti yang sebelum-sebelumnya, nanti di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah teori, dan yang kedua nanti adalah kajian yang menggunakan teori tersebut atau contoh dari teori tersebut. Nah, pada yang pertama ini kita akan membahas mengenai teori hegemoni Gramsci dalam kajian sosiologi sastra. Nah, apa itu hegemoni? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu secara literal bahwa hegemoni itu adalah kepemimpinan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hegemoni itu adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi kekuasaan dan sebagainya suatu negara atas negara lain. Nah, ini ada istilah lain dari hegemoni bahwa hegemoni itu diturunkan dari hegitei, bahasa Yunani yang berarti juga kepemimpinan. Jadi, teori hegemoni ini adalah teori tentang kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya yaitu, ini teori hegemoni ini diturunkan dalam bahasa Yunani dari hegitei yang berarti kepemimpinan. Dalam pengertian yang luas, ini Ratna dalam Suhendi tahun 2014 halaman 188 mengungkapkan bahwa teori hegemoni ini digunakan untuk memahami model kekuasaan tetapi bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar kesepakatan, konsensus, dan masuk akal. Nah, teori hegemoni ini diciptakan oleh seorang Marxisme yang bernama Antonio Gramsci. Ini berkebangsaan Italia. Nah, Antonio Gramsci ini lahir di Ales, di Sardinia, Italia pada tanggal 22 Januari 1891. Ini jadi teori hegemoni ini diciptakan oleh seorang Marxisme yang bernama Antonio Gramsci. Nah, Gramsci ini mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsep tentang hegemoni. Nah, hegemoni ini merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Nah, kelas hegemoni atau kelas yang dipimpin menurut Gramsci adalah kelas mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologi. Ini menurut Simon Roger pada tahun 2001 dalam buku Gagasan Politik Gramsci. Nah, teori hegemoni ini seringkali juga disebut dengan teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk mentransformasi masyarakat. Ini menurut Faruk pada tahun 1994 dalam buku Pengantar Sosiologi Sastra. Nah, kenapa kok ini dikaitkan dengan dunia kesastraan? Karena walaupun tidak secara langsung, hegemoni ini membahas mengenai kesusastraan. Namun, teori hegemoni Gramsci ini banyak dipakai sebagai dasar kajian sosiologi sastra. Seperti yang pernah dilakukan oleh Raymond Williams, Tony Davis, maupun Ariel Hertanto. Nah, dalam kerangka teori hegemoni Gramsci,
kesusastraan yang merupakan salah satu bagian dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur bukan hanya sebagai refleksi dan struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Nah, jadi kenapa kok teori hegemoni ini masuk ke dalam ranah kesusastraan? Nah, ini konsep-konsep hegemoni yang ditemukan oleh Gramsci ini diadopsi atau diadopsi gagasannya untuk menganalisis sebuah kesusastraan. Nah, dalam kerangka teori Gramsci, setidaknya ada 6 konsep kunci dalam pemikiran Gramsci. Nah, yang pertama itu adalah kebudayaan, yang kedua adalah hegemoni, ideologi, kepercayaan populer, kaum intelektual, dan negara. Ini adalah 6 konsep yang perlu kalian pahami mengenai teori hegemoni Gramsci. Nah, menurut Gramsci dalam Patria dan Arif dalam buku Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni. Nah, ini ada 3 pembagian atas hegemoni. Itu terdiri dari tingkatan. Yang pertama adalah hegemoni total atau integral. Hegemoni ini tandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Dan yang kedua adalah hegemoni yang merosot. Nah, tandai dengan mentalitas massa yang tidak sungguh-sungguh dengan pemikiran yang dominan dari suatu subjek hegemoni. Dan yang ketiga adalah hegemoni minimal atau hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Nah, ini adalah contoh dari kajian hegemoni Gramsci. Yang pertama adalah ini jurnal yang ditulis oleh Marcella Nurtaviola Widyaswari, mahasiswa program studi sastra Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini diterbitkan dalam jurnal Identiteit volume 5 nomor 3 tahun 2016 yang berjudul Bentuk Konsep Hegemoni dalam Film De Wille karya Dennis Gansel, kajian hegemoni Gramsci. Nah, bagaimana hasil dari kajian tersebut? Yang pertama adalah bagaimana dia ingin mengetahui bagaimana bentuk hegemoni dalam film De Wille karya Dennis Gansel. Ini adalah tujuan dari meneliti film tersebut. Penulis meneliti film tersebut. Nah, ini adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Nah, selanjutnya untuk menganalisis teori hegemoni Antonio Gramsci berupa bentuk-bentuk konsep hegemoni. Nah, yang pertama ini adalah bentuk konsep kebudayaan, bentuk konsep hegemoni, bentuk konsep ideologi, bentuk konsep kepercayaan populer, bentuk konsep kaum intelek, dan bentuk konsep negara. Nah, dari hasil penelitian ini dapat ditemukan menunjukkan bahwa kutipan dialog dalam film De Wille karya Dennis Gansel ini mempunyai 1 bentuk konsep kebudayaan, 5 bentuk konsep hegemoni, 10 bentuk konsep ideologi, 1 bentuk konsep kepercayaan populer, 2 bentuk konsep kaum intelek, dan 3 bentuk konsep bernegara. Nah, yang selanjutnya itu penelitian yang ditulis oleh Mahadi Dwi Hatmoko dan Sumartini dan Mulyo. Nah, ini dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang diterbitkan dalam Jurnal Sastra Indonesia volume 3 nomor 1 tahun 2014. Nah, ini judulnya adalah Hegemoni Moral Nyai Kertareja terhadap Serintil dalam novel Jantera Biang Lala karya Ahmad Tohari. Kajian hegemoni Gramsci. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan faktor penyebab terjadinya hegemoni dan praktik hegemoni Nyai Kertareja terhadap Serintil pada novel Jantera Biang Lala karya Ahmad Tohari. Nah, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi sastra yang difokuskan pada teori hegemoni atau teori tentang kepemimpinan. Nah, datanya adalah data deskriptif yang ada dalam novel Jantera Biang Lala yang berupa ungkapan pada setiap paragraf yang berisi hegemoni moral. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap novel Jantera Biang Lala karya Ahmad Tohari ini, ditemukan bahwa satu, praktik hegemoni yang dijalankan oleh Nyai Kertareja terhadap Serintil didasarkan atas kekuasaan dan dukungan dari kelas atas. Hal tersebut tidak dapat berjalan mulus karena banyak hambatan yang memunculkan pertentangan di antara kedua kelas tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini faktor yang nomor 2 hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya praktik hegemoni golongan kelas atas terhadap Serintil dalam novel Jantera Biang Lala adalah dominasi suatu golongan sosial yang dilakukan dengan cara kekuasaan, kepemimpinan intelektual dan moral, bukan dengan kekerasan, paksaan yang diterima di kelas. Nah, paksaan yang diterima kelas bawah dari perlakuan penindasan orang-orang kelas atas membuat dampak yang begitu besar terhadap diri orang-orang kelas bawah. Nah, untuk materi kita kali ini itu membahas mengenai strukturalisme genetik. Apa itu strukturalisme genetik? Kita akan bahas di bagian 1. Nah, nanti ada bagian kedua. Bagian kedua ini berisi tentang kajian atau penelitian-penelitian yang menggunakan teori strukturalisme genetik. Nah, untuk bagian ini kita akan belajar mengenai teori strukturalisme genetik. Nah, apa itu strukturalisme genetik? Jadi, strukturalisme genetik ini merupakan salah satu metode penelitian sastra yang paling populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik itu novel, cerpen, maupun puisi. Jadi, strukturalisme genetik ini merupakan salah satu metode. Ada banyak sekali metode-metode penelitian sastra. Nah, salah satunya adalah strukturalisme genetik. Nah, strukturalisme genetik ini pertama kali ditemukan oleh Lucien Goldman. Nah, beliau ini seorang filosof dan sosiolog dari Rumania. Lahir di Rumania pada 20 Juli 1913 dan meninggal pada bulan Oktober tanggal 8 tahun 1970 di Prancis, dan beliau ini seorang markis dari Prancis. Nah, berdasarkan sejarahnya, teori strukturalisme genetik muncul sebagai tanggapan atau reaksi atas teori sebelumnya. Pada strukturalisme murni menganggap bahwa sebuah karya sastra dikaji hanya di ranah karya sastra itu sendiri, tanpa melibatkan latar belakang sejarah di dalamnya. Jadi, strukturalisme genetik ini muncul atas tanggapan atau reaksi dari teori strukturalisme murni. Jadi ada yang
strukturalisme murni, ada juga yang strukturalisme genetik. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai strukturalisme genetik. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang memberikan pengertian mengenai apa itu strukturalisme genetik. Yang pertama, saya kutip dari buku Teori Sastra dan Penerapannya yang ditulis oleh Yasa, bahwa teori strukturalisme ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia. Yang kedua, saya kutip dari buku Ratna tahun 2004 yang mengatakan bahwa secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Nah, yang ketiga, bahwa strukturalisme genetik adalah suatu metode penelitian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir ini dari Suwardi Endaswara pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa strukturalisme genetik adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni, yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Oke, itu tadi pengertian dari strukturalisme genetik dari beberapa tokoh. Nah, di sini ada beberapa konsep yang perlu dipahami dalam strukturalisme genetik. Yang pertama adalah pengarang sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif. Yang kedua, pandangan dunia. Yang ketiga, struktur karya sastra. Dan dialektika, pemahaman atau penjelasan. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada pengarang sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif. Ini saya kutip dari buku Goldman, bahwa pengarang di sini tidak dilihat sebagai seorang individu yang menciptakan karyanya seperti pandangan teori sebelumnya. Jadi dalam strukturalisme genetik ini, pengarang dianggap sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif. Di sini diterangkan bahwa sebagai subjek kolektif, pengarang bukan semata-mata kumpulan individu yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan, satu kolektivitas. Dalam hal ini, pengarang dilihat sebagai anggota kelompok sosial tertentu yang ada di dalam masyarakat. Jadi, dalam teori strukturalisme genetik ini, pengarang sebagai subjek kolektif, dan pengarang tidak berdiri sendiri karena di sini pengarang itu merupakan satu kesatuan, satu kolektivitas dalam suatu masyarakat. Atau di sini sebagai kelompok sosial ya. Nah, kelompok sosial ini merupakan sebuah komunitas dalam masyarakat yang memiliki persamaan ide, persamaan konsep, gagasan, dan aspirasi yang membedakan dengan kelompok yang lain. Nah, persamaan ide, persamaan gagasan, aspirasi yang membedakan dengan kelompok lain ini disebut dengan pandangan dunia. Nah, misal penulis Ayu Utami. Di sini beliau menulis novel Saman dan
Larung. Di sini mengangkat atau gagasannya itu mengenai feminisme. Jadi yang membahas mengenai feminisme dalam suatu kelompok yang penganut feminisme ini berarti pengarang tersebut itu merupakan subjek kolektivitas karena memiliki satu kesatuan dengan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya pandangan dunia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pandangan dunia ini merupakan istilah untuk menyebut konsep yang menyeluruh dari gagasan, aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain. Nah, karena di sini memiliki satu gagasan, satu aspirasi, dan perasaan dari suatu kelompok sosial tertentu, maka pandangan dunia ini dianggap sebagai kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif ini berkembang sebagai hasil dari situasi sosial ekonomik tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang memilikinya. Nah, kemunculannya ini mengalami proses yang panjang. Ini menurut Gottman tahun 1981. Oke, yang selanjutnya yaitu struktur karya sastra. Nah, di sini menganggap bahwa strukturalisme genetik ini memandang karya sastra terutama yang besar-besar ya. Karya sastra yang besar seperti novel Larung dan Saman sudah terkenal di Indonesia, maka itu dianggap sebagai fakta sosial. Nah, di sini yang mempunyai peran dalam sejarah. Ini menurut Faruk tahun 1994 dalam buku pengantar sosiologi sastra dari strukturalisme genetik sampai postmodernisme. Gitu. Nah, sebagai fakta sosial, karya sastra terutama yang besar merupakan hasil aktivitas yang objeknya sekaligus alam semesta dari kelompok manusia. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, maka pemahaman terhadap genetis atau asal-usul struktur karya sastra tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan pengarang dan kelompok sosialnya. Jadi, asal-usul genetis struktur karya sastra ini tidak terlepas dari hubungan antara pengarang dan kelompok sosialnya. Nah, pandangan dunia kelompok sosial pengarang dan struktur masyarakatnya. Jadi, memang di teori strukturalisme genetik ini, sastra atau struktur sastra tidak dapat dilepaskan hubungannya antara pengarang dan kelompok sosial, pandangan dunia kelompok sosial pengarang, dan struktur masyarakatnya. Nah, di sini menurut teori strukturalisme genetik, bahwa struktur karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang secara imajiner. Dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan semesta atau semesta tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Nah, yang terakhir ini adalah dialektika pemahaman-pemahaman. Metode dialektika ini merupakan cara memahami karya sastra yang ditandai oleh pasangan konsep, keseluruhan, dan pemahaman penjelasan. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis teks sastra, juga struktur yang telah mengatasi teks sastra itu. Nah, struktur yang menempatkan teks sastra sebagai keseluruhan hanya sebagian
hanya sebagian saja. Oke, baik. Nah, ini cara-cara atau tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teknik pelaksanaan metode dialektik ini berlangsung sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentu peneliti membangun sebuah model yang dianggapnya memberikan tingkat probabilitas tertentu atas dasar bagian. Nah, kemudian dilakukan pengecekan terhadap model itu dengan membandingkan bagian dengan keseluruhan. Nah, yang ketiga ini menentukan daftar elemen dan hubungan-hubungan baru yang tidak dilengkapi dalam model semula. Nah, berdasarkan konsep teori tersebut, maka strukturalisme genetik merupakan cikal bakal penelitian sastra dari ranah sosial atau sosiologi sastra. Namun, kelebihan teori ini adalah konsistensian dalam mengedepankan kepentingan aspek struktur karya sastra. Nah, kedua aspek struktur karya sastra tersebut, baik struktur dalam maupun struktur luar, dipandang sama pentingnya dalam memahami karya sastra. Intinya, penelitian strukturalisme genetik ini mencakup tiga hal. Yang pertama itu aspek intrinsik teks sastra, yang kedua latar belakang pengarang, dan latar belakang sosial budaya serta sejarah masyarakatnya. Nah, secara sederhana, kerja peneliti strukturalisme genetik dapat diformulasikan dalam 3 langkah. Nah, peneliti bermula dari kajian unsur intrinsiknya, yang kedua itu mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang, yang ketiga itu mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra. Nah, ini yang diciptakan oleh pengarang. Nah, untuk teknik analisis data dalam penelitian strukturalisme genetik itu sebagai berikut. Yang pertama tentu kita membahas atau membaca dan memahami karya sastra yang akan dikaji. Nah, ini bisa novel, bisa cerpen, roman, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini nanti menyusun sinopsis karya sastra tersebut. Ringkasan mengenai karya sastra tersebut. Nah, di sini yang selanjutnya itu mengumpulkan data yang berkaitan dengan kehidupan sosial pengarang melalui berita atau artikel baik di media cetak maupun media daring atau online. Yang selanjutnya ini menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam novel. Nah, yang selanjutnya mengkaji lingkungan sosial pengarang yang berhubungan dengan karya sastra tersebut. Nah, setelah itu menghubungkan antara lingkungan sosial pengarang dengan lingkungan sosial pada karya sastra atau objek penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang sosial pengarang terhadap proses penciptaan karya sastra. Nah, di sini menemukan tokoh-tokoh yang memiliki konflik yang paling dominan. Nah, di sini menemukan penyelesaian konflik yang diberikan oleh pengarang dalam karya sastra tersebut. Nah, baru menarik kesimpulan. Oke, mungkin penjelasannya cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan, bagaimana yang belum memahami,
maka nanti dapat ditulis di kolom komentar. Baik, sekian. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kajian yang menggunakan teori strukturalisme genetik. Ada beberapa karya sastra yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Nah, tetapi sebelum kita membahas mengenai kajian yang menggunakan pendekatan strukturalisme genetik, saya akan sedikit memaparkan apa itu strukturalisme genetik. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa strukturalisme genetik ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah cerpen, novel, dan puisi, serta karya sastra lainnya. Selain itu, ada juga pendapat dari beberapa ahli yang mengatakan atau yang memberi pendapat mengenai apa itu strukturalisme genetik. Yang pertama, Yasa tahun 2012 yang mengatakan bahwa teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia. Menurut Ratna tahun 2004, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Yang ketiga, Rossidi dan kawan-kawan tahun 2010 yang mengatakan bahwa strukturalisme genetik adalah salah satu metode penelitian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir dari Suwardi Endaswara tahun 2003 yang mengatakan bahwa strukturalisme genetik adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni, yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Nah, ini ada beberapa artikel jurnal yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Pandangan Dunia Pengarang dalam kumpulan puisi blues untuk Boni karya Rendra, kajian strukturalisme genetik. Nah, ini ditulis oleh Andisa Lestari dari SMA Anur Bekasi. Dan artikel jurnal ini sudah diterbitkan dalam jurnal Aksis, Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 1 nomor 1 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dunia pengarang dalam kumpulan puisi karya Rendra dengan menggunakan teori strukturalisme genetik. Nah, metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Nah, langkah analisisnya yang pertama itu memaparkan fakta kemanusiaan empiris, struktur sosial masyarakat yang terjadi pada saat puisi itu diciptakan. Nah, yang kedua, mengkaji struktur intrinsik yang membangun puisi. Yang ketiga, memaparkan struktur karya sastra. Yang keempat, menghubungkan fakta kemanusiaan dan subjek fakta kemanusiaan dalam struktur
masyarakat dengan struktur sosial yang terbangun di dalam teks. Yang kelima, menganalisis untuk menentukan pandangan dunia pengarang yang terdapat dalam kumpulan puisi Blues untuk Boni karya Rendra. Nah, di sini ditemukan bahwa fakta kemanusiaannya yaitu keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa Orde Lama, khususnya sekitar peristiwa G30 SPKI, perpindahan kekuasaan, dan keadaan politik Indonesia. Untuk fakta dunianya, yaitu memuat terdapat 6 puisi yang memuat pandangan dunia berupa kritik sosial terhadap keadaan sosial politik di Indonesia dan di Amerika. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu meliputi 3 hal. 6 puisi berisi pengabaran politik di Indonesia dan di Amerika. 5 puisi berisi pelanggaran manusia terhadap nilai-nilai susila dan kebudayaan. Dan 2 puisi berisi kritik terhadap lembaga. Nah, yang selanjutnya yaitu artikel jurnal yang berjudul Strukturalisme Genetik Lucien Gultmann dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Ini ditulis oleh Dewi Nur Hasanah, mahasiswa pascasarjana Prodi Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ini diterbitkan di Jurnal Humaniora volume 6 nomor 1 bulan Januari tahun 2015. Adapun tujuan dari artikel tersebut yaitu menjelaskan struktur novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, pandangan kelas sosial Ahmad Tohari, dan struktur sosial masyarakat yang melatar belakangi lahirnya novel tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis, dan dialektis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur novel Orang-Orang Proyek ini menggambarkan adanya beberapa hubungan oposisi, yaitu oposisi kultural, oposisi alamiah, oposisi sosial, dan oposisi manusia. Nah, yang selanjutnya artikel jurnal yang berjudul Analisis Strukturalisme Genetik, kumpulan cerpen mencuri kisah dari pembaringan karya Sarwo M. Jantur. Di sini diteliti oleh Nur Alin Hidayati, program Dr. Pascasarjana Universitas 11 Maret. Nah, di sini diseminarkan dalam Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra ke-3. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dunia pengarang dalam kumpulan cerpennya. Dan yang kedua, mengetahui latar belakang sejarah atau peristiwa sosial yang melatar belakangi terciptanya karya tersebut. Nah, tekniknya yang digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumentasi.
Nah, untuk analisis datanya yang digunakan yaitu metode dialektika. Nah, kesimpulan dalam artikel tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara umum pandangan dunia pengarang dalam cerpen Mencuri Kisah dari Pembaringan didominasi oleh ekspresi pandangan dunia, nasionalisme, humanisme, tradisionalisme, dan religius. Nah, struktur setiap cerpen yaitu terbukti memiliki kesejajaran hubungan dengan struktur sosial masyarakat Bojonegoro ataupun Indonesia yang digambarkan pengarangnya dalam karyanya. Nah, ini yang terakhir dari artikel jurnal juga yang berjudul Strukturalisme Genetik, cerpen hitam putih Kotaku karya Rismiana, ditulis oleh A. Yulianto dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Nah, ini diterbitkan di jurnal Melangun, jurnal ilmiah Kebahasaan dan Kesusastraan, volume 14, nomor 2, Desember 2017. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendeskripsian eksistensi tokoh utama dalam cerita. Dan yang kedua, mengetahui pendeskripsian lingkungan sosial budaya pengarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pendeskripsian lingkungan budaya dalam cerita. Yang keempat, untuk mengetahui pendeskripsian pandangan dunia pengarang dalam cerpen hitam putih Kotaku. Nah, di sini menggunakan pendekatan strukturalisme genetik Lucien Colbert untuk mendeskripsikan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, berdasarkan analisis strukturalisme genetik terhadap cerpen hitam putih Kotaku karya Rismiana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi tokoh Aulia terlihat dalam keikutsertaannya pada gerakan aktivitas dakwah di kota Banjarmasin. Pandangan dunia pengarang dalam cerpen hitam putih Kotaku ini sangat jelas tergambar, yaitu akibat ditinggalkannya sebagian ajaran Islam. Nah, di sini lingkungan sosial budayanya digambarkan sebagai sebuah kota kehidupan yang sangat religius. Ini akibat pergaulan atau akibat pengaruh dari gaya hidup modern dan budaya kebarat-baratan, pelan-pelan terdapat pergeseran pola sosial budaya di sebagian warga kota Banjarmasin. Video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Sosiologi Sastra, kita akan membahas mengenai sastra sebagai pemahaman antar budaya. Nah, pemahaman antar budaya ini merupakan usaha untuk memahami kehidupan sosial. Nah, ini penting karena bisa menjalin silaturahmi atau hubungan antar bangsa dan antar budaya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah sastra sebagai dokumen sosial budaya. Yang kedua adalah sastra sebagai sarana pemahaman antar budaya.
Dan yang ketiga adalah sastra sebagai bahan pengajaran pemahaman antar budaya. Pada bagian pertama, yaitu sastra sebagai dokumen sosial budaya. Nah, sastra sendiri tidak lahir dari sebuah kekosongan, tetapi sastra itu lahir dari atau muncul dari suatu masyarakat yang sudah memiliki tradisi, adat istiadat, konvensi, keyakinan, pandangan hidup, cara hidup, pola berpikir, dan berbagai hal mengenai kehidupan masyarakat. Nah, hal-hal tersebut itu dapat dikategorikan sebagai suatu kebudayaan. Nah, sastra lahir dari kebudayaan tersebut. Nah, sastra itu yang lahir dalam sebuah masyarakat itu paling banyak mencerminkan kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut. Oke, oleh karena itu, sastra juga, terutama karya sastra itu bisa dikatakan sebagai dokumen sosial budaya. Nah, dalam sebuah karya sastra tentu terdapat nilai-nilai yang ada kaitannya dengan kehidupan atau latar belakang sosial budaya masyarakat, di mana pengarang maupun inspirasinya didapat melalui masyarakat tersebut atau kebudayaan tersebut, atau bisa jadi pengarang itu merupakan salah satu anggota dari masyarakat tersebut. Nah, ada beberapa nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Yang pertama adalah nilai yang bersumber dari Tuhan, yang kedua adalah nilai yang bersumber dari masyarakat, yang ketiga adalah nilai yang bersumber dari individu, nilai sosial, nilai estetika, nilai etika, dan nilai agama. Nah, nilai ini adalah sesuatu hal yang berharga di dalam kehidupan masyarakat. Oke, dari penjelasan tersebut ada 3 poin yang tidak dapat terlepaskan. Pertama adalah sastra yang lahir dalam sebuah masyarakat. Yang kedua adalah kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pengarang lengkap dengan idealisme. Maka ketika ketiganya ini digabung atau dijadikan satu, maka itu akan menjadi sebuah karya sastra, di mana karya sastra tersebut dapat dikatakan sebagai dokumen sosial masyarakat, atau sastra sebagai dokumen sosial budaya. Oke. Yang selanjutnya adalah sastra sebagai sarana pemahaman antar budaya. Nah, di dalam suatu karya sastra tentu pengarang itu mempunyai inspirasi, atau pengarang itu merupakan salah satu anggota dari suatu kelompok masyarakat yang menjadikan inspirasinya ditulis dalam sebuah karya sastra. Maka itu ketika sastra itu dibaca oleh masyarakat umum, itu secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kepada kita mengenai budaya yang ditulis oleh pengarang. Nah, banyak orang yang membenarkan bahwa sastra fiksi atau bersifat mendokumentasikan kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, dijadikan penulisan karya itu yang mengangkat latar sosial secara tipikal. Nah, secara tipikal ini biasanya seorang sastrawan dia akan
menuliskan sebuah karyanya, misalnya novel itu secara khas, Nah, karya sastra yang berlatar tipikal inilah yang menjadi sumber sosial. Nah, budaya ini budaya suatu masyarakat karena mengandung model kehidupan yang khas dari masyarakat tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh dari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah novel Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya, novel Bila Malam karya Putu Wijaya, dan yang terakhir adalah Sri Sumarah dan Pengakuan Pariem karya Lindu Suryadi. Nah, yang pertama itu adalah tentang kehidupan suatu kota. Suatu kota yang menunjukkan suatu kota yang dicirikan sangat khas di kota tersebut. Nah, yang kedua itu yang kedua adalah karya Sri Sumarah dan Pengakuan Pariem Lindu Suryadi. Nah, ini menceritakan kehidupan orang-orang Jawa, diceritakan secara khas di dalam dua novel tersebut. Dan yang terakhir adalah Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya dan I Swasta Setahun di Bedahulu. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan di Bali. Nah, ketika orang-orang itu atau penikmat karya sastra itu membaca karya sastra tersebut, maka secara tidak langsung dia akan memahami suatu kebudayaan dari novel tersebut yang ditulis oleh pengarang. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini dengan demikian membaca karya sastra tersebut secara tidak langsung maupun langsung itu khususnya bagi pembaca itu akan memahami, mengenal, dan mengetahui sebagian kebudayaan Jawa. Nah, apabila ini yang diceritakan adalah kebudayaan Jawa seperti itu. Yang selanjutnya adalah sastra sebagai bahan pengajaran pemahaman antar budaya. Nah, sastra sendiri memang seperti kita ketahui itu memberi dampak kepada pembacanya. Nah, ini saya pilih sebuah karya sastra ini yang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, tentu ketika kita memilih karya sastra untuk anak, kita harus sesuaikan dengan umur anak tersebut. Apakah sastra itu cocok untuk usia mereka atau tidak? Tetapi kita akan belajar di sini nanti mungkin ketika kalian semester 4 itu akan belajar sastra anak, itu akan membahas mengenai sastra-sastra yang cocok untuk anak. Nah, ini sastra itu sebagai pengajaran antar budaya. Nah, ketika disisipkan ketika sastra itu cocok untuk anak dan disisipkan kebudayaan-kebudayaan yang baik itu, maka atau kebudayaan-kebudayaan yang misal Jawa, terus ada Sunda dan lain sebagainya, maka itu sebagai pengajaran pemahaman antar budaya. Nah, kelebihan-kelebihan tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran pemahaman antar budaya kepada siswa. Nah, apalagi di dalam karya sastra itu juga dipahami bahwa dapat membantu anak untuk mempelajari bahasa kedua mereka melalui karya sastra. Oke, mungkin itu saja
penjelasan dari saya mengenai sastra sebagai pemahaman antar budaya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau mungkin masih bingung, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab melalui akun pribadi saya. Mungkin itu saja pembelajaran sosiologi sastra kali ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.